Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah gagal ke luar negeri. Ratusan TKI malah ditahan dan dimintai uang ganti rugi oleh PJ TKI. Berita yang kedua adalah Indonesia stop pengiriman TKI. Taiwan merintahkan majikan agar TKA dari negara lain jika tidak mau memperbarui kontrak TKI yang ia punya. Nah, ini bagi teman-teman yang sekiranya ingin pergi atau bekerja ke luar negeri untuk bersabar dulu ya guys untuk sementara waktu. Berita yang ketiga adalah mulai hari ini Taiwan akan denda 15.000 NT atau kisaran 7 juta bagi penumpang yang tak memakai masker. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang ingin keluar ya, yang ingin naik bus atau MRT atau J-In harus menggunakan masker agar tidak terkena denda 7 juta karena dendanya lumayan guys. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Gagal ke luar negeri, ratusan TKI malah ditahan di PT dan dimintai biaya sebagai ganti rugi. Begini penjelasannya. Diliput dari suarabmi.com, ratusan tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, mengadu dan meminta perlindungan kepada pengurus pusat Badan Musyawarah Masyarakat Bima. Mereka meminta dipulangkan ke kediamannya masing-masing lantaran gagal berangkat ke luar negeri karena situasi lagi tidak memungkinkan. Mereka sudah bayar biaya administrasi dan ditahan oleh pihak perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI. Sekjen MBBB Ilham Arasul mengatakan ratusan warga Bima tersebut ditampung di perusahaan PJTKI di daerah Bekasi selama 1 minggu. Namun untuk kembali ke rumah masing-masing, ratusan warga Bima tersebut harus menebus sejumlah uang ke perusahaan. Menanggapi laporan warganya tersebut dan meminta pada pengurus untuk mengecek kebenarannya dan berkomunikasi dengan perusahaan penyedia tenaga kerja tersebut agar para calon tenaga kerja yang sedang berada di penampungan dipulangkan kembali, kata Ilham Arasul di Jakarta pada Senin tanggal 6 April. Ilham menyayangkan sikap perusahaan penyedia TKI itu jika memang benar tidak memulangkan ratusan warga Bima ke rumah masing-masing. Menurutnya, tindakan perusahaan yang meminta sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi kepada ratusan warga Bima tidaklah pantas. Setelah dilakukan pengecekan langsung dan berkomunikasi dengan pihak perusahaan meminta ganti rugi dengan alasan bahwa perusahaan itu telah mengeluarkan sejumlah biaya terhadap para calon tenaga kerja yang sedang berada di lokasi penampungan, jelasnya. Atas dasar itu, Ilham sangat menyesalkan sikap tidak kooperatif dari perusahaan tersebut. Mestinya semua pihak harus memberi dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam melawan wabah yang sekarang sedang melanda. Bukan malah berhitung untung rugi, tandasnya. Jika dalam waktu dekat kedua perusahaan tersebut tidak juga memulangkan calon TKI, pihaknya mulai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Syarif, KLP, akan membawa masalah ini ke ranah hukum karena dinilai telah melakukan tindakan melawan hukum. Sekedar informasi, ratusan warga Bima itu ditampung di beberapa perusahaan PJTKI, antara lain adalah PT Citra Putra Indara yang berlokasi di Jalan Cekrok nomor 19 RT RW 1 RW 10 Jatirangga Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat, dan PT Sentosa Karya Aditama yang beralamat di Jalan RH Umar nomor 10A Cikunir Bekasi Jawa Barat. Jadi kasihan sekali ya guys, ini ada ratusan TKI atau TKW yang berada di PT ya. Kita tahu sekarang bahwa untuk Indonesia sendiri memang menstop pengiriman TKI dan TKW ke luar negeri. Dikarenakan kita tahu ya situasinya lagi seperti ini. Dan para TKI dan TKW ini meminta untuk dipulangkan ke rumah masing-masing. Tapi justru pihak perusahaan meminta ganti rugi kepada semua TKI atau TKW yang berada di situ guys.
Nah, karena memang sekarang kan lagi di stop ya, sehingga untuk apa sih tetap stay di PT ya? Kan nggak ada gunanya. Daripada buang-buang waktu di situ, mendingan mereka pulang ke tempat masing-masing. Apabila nanti situasinya sudah kondusif lagi, baru mereka masuk ke PT begitu. Tapi pihak PT kayaknya mereka itu tidak percaya gitu, bahkan takut kalau seandainya nanti mereka ini tidak kembali ke PT, sehingga kalau memang harus pulang, mereka harus membayar ganti rugi, guys. Tapi alhamdulillah masalah ini sudah diadukan ya, atau sudah dilaporkan, dan apabila mereka tetap memungut biaya atau meminta ganti rugi, maka masalah ini akan dibawa ke jalur hukum, guys. Ya, kita kasihan sekali ya, karena ini kan bukan kemauan mereka ya nggak sih. Mereka juga pengen kerja ke luar negeri, tapi karena keadaannya sekarang lagi tidak stabil lagi seperti ini, sehingga ya mau tidak mau mereka harus pulang dulu daripada menunggu di PT ya sampai berbulan-bulan, kan tidak ada kegiatan. Mendingan mereka pulang begitu, guys. Ya, kita doakan semoga saja calon TKI dan TKW ini tidak dibungut biaya dan bisa pulang ke rumah masing-masing ya, guys. Minta doanya buat mereka, kasihan ya. Nah, itu tadi ya, guys, berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Oke, berita yang kedua adalah Indonesia stop pengiriman TKI. Taiwan perintah majikan ambil TKA dari negara lain jika tidak mau memperbarui kontrak TKI yang ia punya. Diliput dari CNBC Indonesia, mulai Rabu tanggal 20 bulan 3, pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI alias TKI ke luar negeri dihentikan sementara. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzia telah mengeluarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia. Keputusan ini ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia pada tanggal 18 Maret 2020 dan berlaku mulai tanggal 20 Maret 2020. Penghentian penempatan berlaku bagi PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan atau P3MI, PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, PMI perseorangan, serta awak kapal niaga atau perikanan pada kapal berbendera asing. Langkah-langkah penangguhan Indonesia mulai berlaku pada hari Jumat. Sebagaimana dilaporkan E2D, menyebabkan kekhawatiran di kalangan pengusaha di Taiwan yang bergantung pada warga negara Asia Tenggara untuk pekerjaan pabrik serta perawatan sosial. Untuk mengatasi kekhawatiran akan virus corona, jadi Indonesia sudah menstop pengiriman TKI atau TKW ke luar negeri ya, guys. Itu diberlakukan pada tanggal 20 bulan 3 kemarin. Nah, kita tahu kenapa banyak sekali para calon TKI dan TKW di PT itu mereka ingin pulang. Ya, kita tahu tadi ya bahwa karena pengiriman TKI dan TKW ke luar negeri di stop untuk sementara. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya ingin bekerja ke luar negeri, untuk sementara waktu ditunda dulu ya, karena memang sekarang di stop. Jadi nunggu sampai kondisinya kondusif, baru mungkin nanti PT akan dibuka kembali dan pengiriman ke TKI atau TKW ke luar negeri akan dibuka kembali ya, guys. Nah, itu tadi ya, guys, berita yang kedua. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang ketiga. Mulai hari ini Taiwan akan denda 15.000 NT bagi penumpang yang tidak menggunakan masker. Dinas Transportasi Umum Wilayah Taiwan Utara mengeluarkan kebijakan baru. Mulai hari ini pada tanggal 4 bulan 4 2020 akan diberlakukan denda hingga 15.000 NT atau kisaran 7 juta bagi penumpang transportasi umum yang tidak menggunakan masker. Bagi yang melanggar, hukuman denda akan dikeluarkan sesuai dengan peraturan Pusat Komando Pasal 70 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Akan dikenakan denda antara 3.000 NT dolar hingga 15.000. Dilansir dari United Daily News Jumat pada 3 April 2020, Departemen Transportasi Umum Wilayah Taiwan Utara mengatakan angkutan umum seperti MRT, bis, dan kendaraan angkutan umum lainnya merupakan alat transportasi dengan ruangan tertutup. Nah, ini perhatian bagi teman-teman ya yang ingin pergi keluar ya, harus menggunakan masker.
apabila teman-teman akan naik bus atau JIN atau MRT atau KUD, itu diusahakan untuk menggunakan masker atau memakai masker, karena kalau tidak memakai itu nanti akan dikenai denda, yaitu dendanya nggak main-main ya guys, jadi 7 juta rupiah. Jadi untuk mengantisipasi daripada kita kena denda segitu banyak, mendingan kita patuhi aturan yang berlaku ya guys. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.